Oke, amin. Oke, karena di sini juga Kak Anwar sudah siap untuk kelas materi hari ini bersama Kak Anwar di Subtes PK, aku serahkan kepada Kak Anwar. Kepada Kak Anwar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Syafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi perkenalkan nama kakak Kak Anwar. Jadi ya Kak alumni S2 Matematika ITB. Jadi Alhamdulillah hari ini kakak diberi kesempatan ya untuk bisa belajar bersama kalian tentang pengetahuan kuantitatif ya untuk persiapan SNBT di 2026. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan pretest dulu ya. Nah, pretest dulu. Nah, pokoknya kalau pretestnya sih singkat aja sih. Selagi udah selesai nanti kasih tahu aja kalau udah selesai gitu. Nah, ntar kakak bakal kirim ke kolom chat ya. Nah, sebelumnya kakak minta maaf ya, kakak nggak bisa on cam jaringan di sini tuh jelek banget ya. Sebentar nih kakak kirim. Ini sudah kelihatan belum ya linknya ya? Sudah kelihatan? Oke, Sudah nah Kak. jadi mungkin langsung aja ya bisa langsung dikerjakan gitu. Nah kita batasin 10 menit, tapi kalau lebih cepat selesainya itu lebih baik ya. Asal jawabnya dengan benar. Nah oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau udah selesai konfirmasi di kolom chat ya.
Oke, pada udah selesai semua ya? Tahu ada yang masih belum selesai? Oke ya, berarti udah selesai semua ya. Oke. Nah, karena waktu juga udah habis, kita lanjut ke materi aja ya, kakak share screen sebentar. Sebelumnya suara kakak jelas nggak ya? Jelas, Kak. Oke. Nah, kalau kayak gini, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Share screen nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan kok. Oke, siap. Nah, oke, jadi kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif terkait teori bilangan dan fungsi. Nah, jadi nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas ya, dari jenis bilangan, operasi bilangan, pembagian bilangan, KPK dan FPB, himpunan, fungsi inverse dan komposisi, dan jenis-jenis fungsi. Nah, sekarang kita masuk di segmen yang pertama, yaitu jenis bilangan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bilangan, bilangan itu enggak hanya bilangan yang ditulis di sini ya. Jadi kalau kita berangkat ya, bilangan itu awalnya dari bilangan kompleks dulu gitu ya. Ini kok nggak coret ya, sebentar. Sebentar ya. Kita, sebentar ini. Ntar kakak lihat dulu di... Sebentar. Ini dia tidak mau. Ntar kakak harus cek dulu. Bentar-bentar ya. Udah ada kesalahan teknis. Eh, eh, eh. Ini kakak harus plugin dulu. Oke, harusnya sudah bisa. Sebentar.
Oke. Nah, ini harusnya sudah bisa. Oke. Sip. Nah, jadi kita lanjut ya. Next, sebenarnya kalau kita bicara jenis bilangan, bilangan itu awalnya dari yang ada namanya ini ya, bilangan kompleks gitu. Jadi kita mulainya itu dari yang teratas itu ada bilangan kompleks. Nah, kompleks gitu. Nah, nanti si kompleks ini tuh ada yang bilangan real sama ada bilangan imajiner gitu. Imajiner. Nanti baru real ini ada dua gitu, ada rasional dan ada yang irasional. Nah, nanti si rasional ini ada dua yang kita bahas di sini ya. Jadi kalau kita bahasnya di sini bilangan yang rasional. Nah, rasionalnya nanti ada siapa aja gitu. Nanti di sini ada yang bilangan bulat sama pecahan gitu. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara bilangan bulat pasti kan ada bilangan positif gitu kan. Jadi nanti kan dia kayak ada bilangan positif yang kalau kita bicara bulat ya. Bulat itu nanti ada positif, ada nol sama negatif. Bilangan negatif. Terus ada istilah bilangan cacah gitu. Nah, bilangan cacah. Kalau bilangan cacah dia ya nol dan positif ya. Nol positif. Itu cacah ya. Tapi kalau dia ada juga namanya bilangan asli. Bilangan asli itu ya positif doang gitu. Nah, gini kakak tulis versi kakak aja. Nah, jadi nanti kalau kita bahas tentang bilangan bulat, ada juga ya hal lainnya gitu. Kayak bilangan genap jenisnya ya. Bilangan genap yang habis dibagi oleh dua. Nah, terus ada bilangan ganjil yang nggak habis dibagi dua. Terus kayak ada bilangan prima yang punya dua faktor. Faktor itu maksudnya pembagi ya. Pembaginya angka satu dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya kayak 2 3 5 7 11 13 itu kan dia bilangan prima ya. Nah, di sini kakak kasih tips ya kalau kita mau ngecek apakah suatu bilangan itu prima atau enggak. Apalagi kalau misalnya bilangannya itu cukup besar, kita bisa cek dengan cara cari akar dari bilangan yang kita mau entah itu prima atau enggak. Contohnya 101. Kita mau tahu nih 101 itu prima atau tidak. Kita akarkan aja si 101-nya. Nanti kan hasilnya mendekati 10 gitu kan. Baru nanti kita cari tuliskan ya faktor prima yang kurang dari 10. Yang kurang dari sama dengan 10 lah. Jadi kan ada 2 3 5 7 kan. Nah, baru kita cek si 2 ini habis nggak membagi 101. Kan enggak ya, karena 101 kan enggak habis dibagi 2. Nah, cek lagi 101 habis enggak dibagi 3? Enggak juga. 101 habis enggak dibagi 5? Enggak juga ya. Dan 101 habis enggak dibagi 7? Enggak juga. Nah, karena dia enggak habis dibagi oleh ini, dan ini, maka si 101-nya itu jelas prima gitu. Nah, baru ada bilangan komposit ya. Bilangan komposit itu yang dia itu punya lebih dari dua ini ya faktor. Nah, contohnya kayak 4. 4 itu kan bisa dibagi satu, bagi dua, bagi 4 kan. Berarti kan ini ada 3 faktor namanya. Karena dia punya 3 faktor, maka dia disebut bilangan yang komposit gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk jenis bilangan. Nah, baru ada bilangan kuadrat juga, ya bilangan yang merupakan hasil kali dari dua bilangan yang sama. Kayak sebenarnya ini kayak kuadrat dari bilangan asli ya, kayak satu kuadrat satu, dua kuadrat empat, tiga kuadrat sembilan dan seterusnya itu dia namanya bilangan kuadrat. Nah, ada juga nanti bilangan kubik ya. Nah, terus
Bilangan pecahan ya. Kita kan tadi tahu ya kalau bilangan rasional itu nanti ada dua, bilangan bulat dan pecahan. Nah, sekarang kita bahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu nanti selalu dapat dibentuk menjadi upper B dengan A-nya disebut pembilang dan B-nya itu disebut penyebut. Nah, dengan catatan A, B-nya itu bilangan bulat dan B-nya itu enggak nol ya. Nah, terus kalau kita lihat pecahan biasa aja ya, A per B. Kalau kita punya pecahan campuran kayak C A per B, ini sama aja ya kalau kita mau ubah ke pecahan biasa jadinya nanti B kali C jadinya BC ditambah A baru dibagi B. Ini jadinya udah pecahan biasa. Nah, atau bisa juga ditulis kalau C A B itu sama aja dengan C ditambah A per B. Nah, itu ya untuk pecahan. Nah, nanti ingat ya kalau semua bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Nah, tapi kalau misalnya si ini ya, kalau pecahan itu biasanya ya, kalau dia mau paling sederhana, FVB ya, FPB dari A dan B-nya itu sama dengan satu. Nah, ini artinya dia ya pecahannya yang paling sederhana. A per B itu paling sederhana jadinya. Nah, atau nama lainnya nanti A dan B-nya itu dia relatif prima. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya ada stick. Oh iya betul. Nah, baru kita lanjut ya ke contoh soal. Yang diketahui X dan Y merupakan bilangan bulat positif dengan X lebih besar dari Y dan X kurang Y-nya itu ganjil. Nah, kalau X kurang dari Y ganjil, maka yang kemungkinan itu genap kurang ganjil atau ganjil kurang genap. Karena kalau genap kurang genap itu genap, kalau ganjil kurang ganjil itu jadinya genap juga. Nah, sehingga kemungkinannya kalau nggak genap kurang ganjil ya ganjil kurang genap. Nah, artinya kan kita nggak tahu persis ya siapa yang ganjil, siapa yang genap. Nah, jadi kalau misalnya yang X kali Y genap, benar ya, karena genap kali ganjil atau ganjil kali genap itu kan genap hasilnya. Jadi benar. Nah, kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat kan berarti kayak ganjil kuadrat ditambah genap kuadrat. Nah, ganjil kuadrat kan pasti ganjil. Kalau genap kuadrat kan pasti genap. Berarti kalau ganjil tambah genap adalah ganjil ya. Nah, jadi kalau genap yang pernyataan kedua ini salah. Nah, kalau X tambah Y, kalau ini kan berarti X genap tambah ganjil gitu ya. Intinya genap tambah ganjil, tapi kita nggak tahu persisnya siapa. Genap tambah ganjil itu kan berarti ganjil ya. Dikuadratin jadinya ganjilnya ini benar. Nah, kalau yang keempat kan tambah X-Y katanya genap. Kita cek ya. Ini kan sama aja dengan X dikali X tambah Y. X tambah Y kita itu ganjil. Nah, kalau dia ganjil dikali X, X-nya kan belum tahu ya, masih ambigu ya, mau dia genap atau ganjil. Tergantung, tapi nggak pasti gitu, dia genap atau ganjil. Nah, bisa dia hasilnya genap, bisa juga hasilnya ganjil. Nah, karena di sini argumennya cuma genap doang, ya maka ini tuh salah argumennya. Maka jawaban yang pasti benar adalah satu dan tiga aja yang benar, yang B gitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanya nggak? Kalau tidak ada, ketik nol di kolom chat. Aman ya? Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Nah, berikutnya contohnya dua buah bilangan bulat positif berbeda. Jadi kita sebut aja ada A dan B gitu kan. Nah, dua kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 18. Berarti 2 kali A tambah 5B sama dengan 18. Nah, kalau kita lihat kemungkinannya A-nya bisa 4, B-nya 2 kan. Karena kan 2 kali 4, 8, 5 kali 2, 10. 10, 18 gitu. Nah, jadi baru kita cek pernyataan yang di sini, yang ada 4 ini. Yang pertama, sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lainnya. Benar ya? A ini kan 4 ini sama dengan 2 kali 2 kan. Jadi kan A sama dengan 2B. Jadi benar. Nah, baru yang kedua, sebuah bilangan kuadrat dari bilangan yang lain. Ya benar juga, A itu kan hasil dari B. Karena 2 kuadrat kan 4. Nah, baru salah satu bilangan adalah bilangan prima. Ya benar ya. B sama dengan 2 itu kan dia prima. Nah, kedua bilangan bukan ganjil ya benar nih genap, ini juga genap. Nah, sehingga otomatis yang bernilai benar ada 4 ya. Jadi jawabannya yang E gitu. Nah, soal ini. Ada yang mau ditanya kira-kira untuk soal yang ini? Ada, oke, siap. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, diberikan A adalah bilangan ganjil, B adalah bilangan genap, dan C-nya itu sama dengan A kali B ditambah B. Nah, kita tahu kan kalau A ganjil B genap berarti A kali B itu genap kan. Jadi A kali B genap. B-nya genap juga. Berarti genap tambah genap hasilnya genap kan. Sehingga C itu genap. Nah, baru kita lihat pernyataannya ya. Nilai A kali B adalah bilangan genap. Ya benar kan. Karena kita udah buktiin tadi. Nilai C adalah bilangan ganjil. Salah karena dia genap. Jadi salah. Terus dia bilang, jika B adalah kelipatan 4, nilai C adalah kelipatan 4. Nah, kita bisa tuliskan ya, kalau B kelipatan 4, kita bisa tulis si B-nya itu sama dengan 4 dikali K. Nah, dengan K-nya itu bilangan bulat. Nah, kita nulis bilangan bulat kayak Z gitu ya. Nah, terus kita tahu tadi kan C sama dengan A kali B tambah B. Kita tuliskan kembali nilai si B itu jadi 4K. Ubah aja ya. Jadi A kali 4K ditambah 4K. Ini kan kita bisa tarik keluar ya 4-nya. 4-nya kita keluarin, sisanya nanti A dengan K. Yang ini plus K doang. Jadinya nanti 4 kali AK tambah K. Nah, karena mengandung ada 4-nya, ini ya artinya si C-nya kelipatan 4 gitu. Kelipatan 4 gitu. Nah, jadi benar kalau si B-nya kelipatan 4, maka nilai C-nya adalah kelipatan 4 juga. Nah, oke, ini nomor 13 jawabannya benar, salah, benar gitu. Ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Any question? Aman, Kak. Oke. Kak, boleh jelasin lagi yang bagian tiganya. Nah, bagian 3 itu kan dia bilang ya, jika B adalah kelipatan 4, nilai C-nya juga kelipatan 4. Nah, kita cek. Kalau B kelipatan 4 itu artinya B sama dengan 4K. 4K dengan K bilangan bulat. Kan nanti kalau K-nya dari 1 kan ini 4, 8 gitu kan. Naik-naik terus kan. 12 dan seterusnya. Nah, ini makanya kan kelipatan 4 ya. Kita sebut 4K. Jadi kan kita punya C itu kan definisinya sama dengan A kali B ditambah B dari sini kan. Nah, baru ganti B-nya dengan 4K. Jadi nanti ganti B yang di sini jadi 4K, B yang di sini jadi 4K. Nah, terus ini kan sama aja dengan A ini 4AK kan. Kalau ditulis kan ini jadinya 4AK ditambah 4K gitu. Baru nanti ada sama-sama 4 di sini, 4-nya dikeluarin. Baru sisanya di sini kan AK sama K kan. Nah, gitu. Jadi nanti dia tadi gini, 4AK tambah K. Karena ada angka 4-nya di sini, maka jelas si C juga kelipatan 4 gitu. Karena 4 dikali sesuatu. Kan pasti kelipatan 4 dong. Jadi si C-nya jelas kelipatan 4 gitu.
Oke, oke, yang lain aman ya. Sekarang kita lanjut ke operasi bilangan ya. Nah, jadi ada beberapa sifat yang ada pada bilangan bulat ya, kayak sifat asosiatif, kayak A ditambah B, ini kan di dalam kurung ini, artinya diprioritasin dulu. Ditambah C, sama aja kalau A yang diprioritaskan dulu penjumlahannya B tambah C. Nah, gitu juga per kalian ya, A, B kali C sama aja dengan A kali B C. Nah, baru ada sifat komutatif. Jadi komutatif tuh kayak dibalik-balik aja sih. Kalau A tambah B ya sama aja dengan B tambah A. Satu tambah 2 sama aja dengan 2 tambah satu. Baru A kali B sama dengan B kali A. Nah, jadi kayak satu kali 2 sama aja dengan 2 kali satu ya. Nah, unsur identitas ya, kayak A tambah 0 kan sama dengan A ya. Dan A kali satu sama dengan A juga. Nah, ada unsur inverse juga, A ditambah minus A itu kan 0 ya. Kalau A dikali 1 A itu sama dengan satu. Nah, baru ada sifat distributif, A dikali B tambah C itu sama aja dengan kayak A dikali B jadinya AB, baru A kali C jadinya AC gitu. Jadi AB tambah AC. Nah, baru kalau operasi hitung pada bilangan pecahan, kalau dia penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang sama, ini kan sama-sama C contoh di sini. Kan kita tinggal tambahkan dan kurangkan pembilangnya aja ya. Kayak ini A tambah B, ini A kurang B gitu. Nah, persoalannya kalau dia beda ya, beda penyebut ya. Di sini C, di sini D. Maka nanti kita kaliin aja cara mudahnya ya. C kali D, baru nanti D kali A, ini disilangin ya. Jadi AD tambah B kali C gitu. Nah, tapi biasanya kalau langsung kayak gini, pecahannya nggak selalu sederhana ya. Nah, masih bisa disederhanakan gitu. Nanti tinggal disederhanakan aja gitu. Nah, kalau dia perkalian enaknya tinggal dikaliin aja ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian, nanti yang di sebelah kanan ini kita balik dan simbol baginya jadi perkaliannya. Jadi nanti A kali D per B kali C gitu. Nah, itu dia. Ini ada contoh ya. Diberikan operasi simbol segitiga dengan segitiga AB itu sama aja definisinya ya. Ini dikasih definisi. Segitiga AB itu sama dengan K kali A tambah B per M. M ya. Dengan K dan M itu bilangan bulat positif. Nah, jika segitiga 24 sama dengan 8 dan segitiga 35 sama dengan 11, nilai dari segitiga 59 itu apa gitu. Nah, kita tahu ya kalau segitiga 24 berarti kan si 2 ini sebagai A, si 4 ini sebagai B gitu. Jadi kita bisa substitusikan ya segitiga 24 itu sama dengan 8. Berarti A-nya 2, B-nya 4. Masukin ke sini. Berarti kan 2 kali K jadinya 2K ditambah ini 4 per M. Jadi dia 2K tambah 4 per M. Jadi kita punya persamaan yang pertama. Nah, kedua kan dia 35 ya. Segitiga 35. Berarti A-nya 3, B-nya 5. Sehingga nanti 3 dikali K jadinya 3K ditambah 5 per M sama dengan 11. Jadi kita punya dua persamaan di sini. Kalau kita mau cari nilai K dan M-nya kan sekarang PR kita. Karena kita mau menentukan nilai dari 59, segitiga 59. Jadi kita eliminasi, tapi syarat eliminasi itu kan koefisiennya harus sama. Misalnya kita mau eliminasi si K. Si K di sini kan koefisiennya 3, di sini 2. Nah, kita harus samain. Samainnya gimana? Cari aja kali-kali berapa yang kalau buat ini berdua jadi sama. Ya kayak ini aja. Ini 2 kali 3 kan 6K. Yang ini 3K kali 2 jadinya 6K kan sama ya. Berarti yang di sini dikali 3, di sini kali 2. Nah, jadi nanti kalau kita lihat 2K kali 3 6K, 4 kali 3 12, 8 kali 3 24. Kalau yang ini 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, 11 kali 2 22. Baru tinggal kita kurangkan aja. 6K kurang 6K habis. 12 kurang 10 kan 2 ya. Karena penyebutnya sama M ya. 24 kurang 22 2. Jadi nanti kita cari ya 2 bagi berapa yang hasilnya 2 ya 1. Berarti M-nya sama dengan 1. Nah, kalau M sama dengan 1 baru kita cari nilai K ya.
dengan cara masukkan nilai si M ini ke salah satu persamaan. Satu atau dua. Nah, kakak pilih dua aja. Jadi kan ini 3K ya, ditambah 5 per M, berarti 5 per satu. Nah, ini kan artinya 3K tambah 5. Nah, baru 3K-nya sama dengan 11 kurang 5. 3K sama dengan 6. K-nya berarti 6 dibagi 3 ya. Jadinya 2. Jadi kita dapat M1, K-nya 2. Baru yang ditanya segitiga 59. Berarti kan jadinya 2 dikali, ya ini K-nya kan udah berubah jadi 2 ya. A-nya 5 ditambah B per M ya. B-nya 9, M-nya 1. Jadi 2 kali 5 10. 9 bagi 1 9. 10 tambah 9 19. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah yang E 19 gitu. Ada yang mau ditanya nggak untuk soal ini? Aman ya? Nah, baru selanjutnya nomor 4. Diketahui operasi segitiga pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Kalau A di ini ya bintang A segitiga B itu sama aja dengan A dikali B kurang A per 2. Yang ditanya ini nilai dari min 4 segitiga 2 segitiga 10. Nah, ingat ya, karena di sini ada tanda kurung, berarti kita prioritasin dulu yang di dalam kurung. Nah, jadi di situ 2 bintang 2 segitiga 10 gitu ya. Berarti kan 2 ini sebagai A, 10 itu sebagai B. Jadinya kan 2 masukin ke sini ya rumusnya ya kan, A-nya 2 dikali B-nya 10 kurang A 2 per 2. Jadi kan 2 kali 10 kurang 2 8 ya. 8 bagi 2 4. Jadinya 4 kali 2 8 ya. Jadi jawabannya 8 untuk yang 2 segitiga 10. Baru kita ganti ya, 2 segitiga 10-nya jadi 8 tuh. Berarti kan tinggal minus 4 segitiga 8. Berarti A-nya di sini minus 4, B-nya 8. Masukin lagi, berarti A minus 4, B kurang A, berarti 8 dikurang minus 4 bagi 2. Nah, ini kan kalau minus jumpa minus jadi plus ya. Jadi 8 tambah 4 per 2. 8 tambah 4, 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali minus 4, minus 24. Sehingga jawabannya itu yang D ya. Hasilnya minus 24 gitu. Ada yang mau ditanya nggak untuk soal ini? Oke. Oke, sip. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, jika X sama dengan 7, maka dilanjutkan dengan menjalankan prosedur sesuai dengan diagram berikut. Pernyataan yang benar adalah. Nah, jadi kita lihat ya, mulai di sini baru dia ke X ya. X itu tadi berapa? X-nya sama dengan 7. Baru masuk ke sini, Y-nya sama dengan X tambah 3. Berarti kan X-nya 7 tambah 3, 10 Y-nya. Baru ditanyanya, Y-nya genap nggak? Ya iya, gitu kan. Maka dia ke sini, ke kiri. Z-nya sama dengan 2X dikurang Y. Berarti 2 kali X-nya 7, berarti kan 14 ya. Kurang Y-nya 10, berarti 14 kurang 10 kan 4. Nah, baru ditanyanya lagi di sini. Z-nya kurang dari Y enggak? Iya, karena Z-nya 4, Y-nya 10. Jadi karena iya, kita dapat W. W sama dengan Z per 2. Z-nya itu 4. 4 bagi 2, 2. Nah, sehingga kita punya W sama dengan 2. Nanti di sini keluarnya X, ini selesai. Nah, terus pernyataan yang benar apa? W-nya adalah bilangan prima, ya jelas ya, karena dia W-nya 2, yaitu bilangan prima. Kalau Y adalah bilangan prima, salah, karena Y kita 10. Kalau W adalah bilangan ganjil, salah, karena W kita genap. Kalau Y-nya 11, salah, karena Y kita 10. Kalau dia bilang Z adalah bilangan ganjil, ya salah juga ya, karena Z kita genap gitu. Nah, jadi ini soal flow chart ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A gitu. Ada yang mau ditanya?
Oke, aman ya. Lanjut ke pembagian bilangan ya. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu ya nah tadi kan kakak sudah bilang nih kalau misalnya ini kan pembagian bilangan ya. Kan tadi kayak soal sebelumnya. Nah, jika B kelipatan 4. Nah, maka dapat ditulis gitu ya. Nah, B sama dengan 4K dengan K-nya itu bilangan bulat kan gitu. Nah, ini bisa juga ya selain kelipatan 4, ini juga bisa ditulis sebagai ya 4 habis membagi B gitu. Membagi B. Atau nama lainnya berarti 4 faktor dari B gitu. Nah, jadi kayak gitu kira-kira ya. Kita kasih awan dulu. Oke, keren ada awan-awan. Ini juga baby. Oh, tuh babynya gitu ya. Kalau gitu terus gini. Oh, keren. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, misalkan di sini ada A dan B adalah dua bilangan bulat. Nah, dengan syarat A-nya nggak nol, kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC gitu. Nah, notasinya A garis B ya ini ya. A itu membagi habis B jika B sama dengan AC, C-nya bilangan bulat dan A-nya nggak nol. Nah, kadang pernyataan A habis membagi B itu dapat ditulis juga B kelipatan A ya kayak tadi kakak bilangnya. Contoh 4 habis membagi 12 karena 12 bagi 4 kan 3. Yang mana nih bilangan bulat atau bisa kita tulis 12 sama dengan 4 kali 3 kan. Tapi 4 tidak membagi habis 13 karena 13 bagi 4 kan 3,25 yang mana ini bilangan yang bukan bilangan bulat. Nah, terus ada beberapa ciri khas untuk bilangan tertentu apakah bilangan itu bisa dibagi oleh satu bilangan lain atau tidak. Nah, di sini misalnya kita mau cek ya bilangan itu habis dibagi 3 enggak. Kalau dia habis dibagi 3, cara ngeceknya jumlahkan aja semua digit dalam bilangannya, terus habis nggak dibagi 3. Contoh kayak 2, 4, 1, 8. Kalau dijumlahin kan digitnya tuh 2, 4, 1, 8 kan. Kalau dijumlahin kan 15. 15 habis dibagi 3. Karena habis dibagi 3 maka 2, 4, 1, 8 otomatis habis dibagi 3. Nah, sesimpel itu ya. Nah, kalau kita mau cek dia habis dibagi 4 atau enggak, cek aja dua digit terakhir dari bilangannya. Contoh kayak 5, 6, 3, 2, 4. Berarti kan 24-nya dicek. Habis nggak dibagi 4, 24-nya kan habis ya. Karena habis maka 5, 6, 3, 2, 4 habis dibagi 4 kayak gitu. Kalau habis dibagi 5, tinggal cek aja ujungnya 0 atau 5 gitu. Kalau dia habis dibagi 6, maka dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 gitu. Berarti dia harus genap dan kalau kita jumlahkan semua digit dari bilangannya habis dibagi 3. Nah, contoh kayak 2, 4, 1, 8 tadi. Kalau kita lihat 8 itu kan genap ya, sehingga ini bilangan genap. Kalau kita jumlahin hasilnya 15 tadi. 15 ya dikit-dikitnya dijumlahin jadi 15. 15 habis dibagi 3, maka otomatis karena ini genap dan habis dibagi 3, maka dia habis dibagi 6 gitu. Nah, kalau habis dibagi 8 kita ambil di 3 digit terakhirnya aja, habis dibagi 8. Kalau habis dibagi 9 sama dengan habis dibagi 3, dijumlahin aja semua digitnya gitu. Tapi ingat, yang habis dibagi 3 belum tentu habis dibagi 9. Tapi yang habis dibagi 9 pasti habis dibagi oleh 3 gitu. Ya itu dia ya. Contohnya kayak 8595 karena dijumlahin 27 ya habis dibagi 9 berarti 8595 habis dibagi 9. Tapi dia juga habis dibagi 3 ya kayak gitu. Nah, baru ada habis dibagi 7. Kalau kita mau cek dia habis dibagi 7 atau enggak, kita
ambil digit terakhirnya, terus dikalikan dengan 2. Lalu nanti bilangan yang udah kita buang digit terakhirnya, nanti kita kurangin gitu dengan 2 kali yang digit terakhirnya itu. Contoh kayak gini ya, 43778. Kan digit terakhirnya 8 nih. Berarti nanti kita pisahin jadi 4377 dikurang 2 kali 8. Hasilnya 4361. Ini kan masih besar ya. Kita pisahin lagi 436 dengan 2 kali 1 jadinya. Kita kurangin 434. Baru pisahin lagi masih besar ya. 43 dikurang 2 kali 4. Jadi kan 35. 35 habis dibagi 7. Maka otomatis 43778 habis dibagi oleh 7 kayak gitu. Nah, terus kita cek ya dia habis dibagi 11 atau tidak. Kalau habis dibagi 11 kita tinggal cek aja. Kayak yang namanya adalah ini ya jumlah berganti tanda nama. Nah, jumlah berganti tanda dari tiap-tiap digitnya habis dibagi 11. Dan ada dua cara ya. Cara kedua, suatu bilangan dipisahkan dengan digit satuannya, hingga sisa digitnya dikurangin dengan digit satuannya. Contoh misalnya 9372. Kan kalau kita jumlah ganti tanda itu maksudnya gini ya, yang 9-nya positif, 3-nya negatif, 7-nya positif, 2-nya negatif. Nah gitu. Jadi dia prinsipnya positif negatif gitu. Awalnya pasti positif ya. Jadi nanti ini kan 11 ya. Kalau kita hitung dan habis dibagi 11 maka otomatis 9372 habis dibagi 11. Cara kedua, contoh misalnya ya, apakah 165 habis dibagi 11? Kita pisahin aja yang satuan dengan yang sisanya. Berarti kan 16 dengan 5 ya. Baru kita kurangin 16 kurang 5, 11. Nah, 11 habis dibagi 11, maka 165 habis dibagi 11 kayak gitu. Nah, terus ada juga yang habis dibagi 13. Kok habis dibagi 13, kita cukup kalikan digit satuannya dengan 9. Lalu hasilnya menjadi pengurang sisa digitnya. Nah, contoh misalnya 3419 habis nggak dibagi 13. Kita pisahin ya, ini kan 9 digit satuannya. Dikali 9 jadinya 341 kurang 9 kali 9 jadinya 260. Masih besar. 260 kita pisahin ya, 26 dengan 0. Jadi 26 dikurang 9 kali 0. Jadi hasilnya 26. Dan 26 habis dibagi oleh 3. Maka otomatis 3419 habis dibagi oleh 3 gitu. Nah, itu untuk materinya ya. Contohnya kayak gini. Diketahui A dan B merupakan bilangan asli yang memenuhi A sama dengan 2B. Dan B-nya habis dibagi 5. Kalau A sama dengan 2B kan berarti A-nya genap ya. Dan B-nya habis dibagi 5. Kalau B habis dibagi 5 berarti B kelipatan 5. Karena B kelipatan 5 maka kita bisa tulis B sama dengan 5K gitu. Dengan K bilangan bulat. Nah, terus dia bilang A kan sama dengan 2B. Berarti kan B-nya ganti aja dengan 5K. Berarti 2 kali 5K jadinya 10K gitu. Nah, terus kalau kita lihat ada pernyataan di sini ada 4. Yang pertama A merupakan bilangan genap. Ya, itu sangat jelas ya dari A sama dengan 2B. Jadi benar. Angka satuan dari A selalu 0. Kita lihat ya A-nya jadinya 10K. 10K berarti kan K-nya bilangan bulat dikali 10. Bilangan bulat yang dikali dengan 10 kan ujungnya pasti 0. Sehingga benar ya angka satuannya selalu 0. Nah, A tambah B habis dibagi 5. Kita cek. A-nya 10K tadi, B-nya 5K. 10K tambah 5K, 15K. 15 ini selalu habis dibagi 5. Jadi 3 juga benar. Kalau 3A tambah 2B bilangan ganjil, kita cek ya. 3A berarti kan 3 kali 10K, 30K. 2 kali B berarti 2 kali 5K, jadi 10K. 30K tambah 10K kan 40K. 40K ini kan sama aja dengan 2 kali 20K. Yang mana ini merupakan bilangan genap. Jadi 3A tambah 2B itu genap bukan ganjil. Jadi jawaban yang benar tuh ada 1, 2, dan 3 yang sebanyak 3 pernyataan gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Ada yang mau ditanya nggak ya untuk soal ini?
Ini kayaknya ada suara yang berisik ya. Oh, oke. Aman ya. Kalau tidak aman, dikasih tahu ya. Atau diamankan aja gitu. Di kantor polisi. Ada jokesnya, jokes bapak-bapak. Oke. Nah, terus bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Ingat ya, kalau dia nggak mau habis dibagi 5 berarti ujungnya nggak boleh 0 atau 5. Kayak yang A nih. Kan ujungnya 5. Yang C ujungnya 0. Berarti bukan ini bilangannya. Ini salah berarti kan. Nah, sisanya kalau habis dibagi 3 berarti kita tinggal jumlahin semua digitnya kan. Kayak 1, 3, 6, 8, 9 nih. Kalau dijumlahin kan hasilnya 27. 27 habis dibagi 3. Ya udah, berarti ini jawabannya. Yang B. Kalau yang D gimana? Kita jumlahin hasilnya 13 kan enggak. Kalau yang E kita jumlahin hasilnya 23. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. 1, 3, 6, 8, 9. Gampang ya? Ada yang mau ditanya enggak? Oke, ya, aman ya. Aman saja mau ngapain mau repot. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. X adalah suatu bilangan positif kurang dari 40 yang habis dibagi 7. Berarti kan dia bilangan yang habis dibagi 7 itu kan berarti kelipatan 7 kan. Yang kurang dari 40. Berarti dia mulainya dari 7, 14, 21, 28, 35. Kan kurang dari 40 ya. Jadi ini list bilangannya. Yang ditanya, apakah X itu lebih besar dari 20, lebih kecil dari 30? Nah, dengan ada dua pernyataan yang diberikan. Jika X dibagi 4, maka akan bersisa 1. Kita cek ya kalau pernyataan pertama. Kalau dibagi 4 bersisa 1. Kita lihat nih. Kalau ini dibagi 4, 7 dibagi 4 kan sisanya 3. Kalau 14 dibagi 4, sisanya 2. 21 kalau dibagi 4, sisanya 1 kan. Karena kan 4 kali 5, 20. Baru sisanya 1 kan. Ya, berarti ya kejawab. Dan 21 itu kan kurang dari 30 dan lebih besar dari 20. Nah, maka terjawab ya dengan pernyataan yang pertama. Ya, gimana dengan pernyataan kedua? Katanya X habis dibagi 3. Ya, kalau kita lihat dari 7, 14, 28, 21, 35, yang habis dibagi 3 cuma 21. Ya, berarti terjawab juga dong nanti si X-nya kurang dari 30 dan lebih besar dari 20 gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa. Berarti pernyataan satu bisa, pernyataan dua juga bisa. Nah, berarti jawabannya yang D. Pernyataan satu saja cukup untuk jawab pertanyaan dan pernyataan dua saja juga cukup gitu. Dia jawabannya yang dodol. Untuk soal ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Oke, tak ada ya. Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya, KPK ya. Kangen pingin ketemu gitu. Enggak ya. KPK tuh ada lagunya loh. KPK kangen pengen ketemu gitu lah. Gitu-gitulah pokoknya. Oke, ini ada KPK dan FVB. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau kita lihat berarti kelipatan kayak 4, 8, 12 dan seterusnya itu kelipatan namanya. Persekutuan itu sama-sama gitu. Sama-sama ada di, misalnya kalau misal kita ada dua orang kan, sama-sama ada di kita dan dia gitu. Nah, yang terkecil, ambil yang terkecil. Kalau ada yang sama, ambil yang terkecil.
Jadi contoh misalnya kita mau cari KPK 4 dan 5. Kalau kita lihat kelipatan 4 itu kan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 gitu. Kalau kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita lihat nih, yang sama-sama ada di angka berapa? 20 kan. Ya udah, dan ini yang terkecil. Jadi KPK dari 4 dan 5 tuh 20. Nah, kita juga bisa cari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Jadi kita cari dulu ya faktorisasinya gimana caranya. Pakai pohon faktor kan. Contoh kayak 24 nih. 24 kan kalau dibagi 2 kan 12. Kalau 12 dibagi 2 itu 6. 6 kalau dibagi 2 3 gitu. Jadi kita ambil aja yang angka ini 2 2 2 3. Berarti kan 2 pangkat 3 kali 3. Ini kita tulis yang di sini. Nah, dengan cara yang sama 60 kita bisa tulis jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau kita mau cari KPK, kita kalikan aja semua faktor prima dari si bilangan yang ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan faktornya berarti 2, 3, dan 5 kan. Ini kita kaliin. Nah, tapi tunggu dulu. Lihat nih ya, untuk 2 dan 3 kan ada yang sama gitu kan. Ada yang ada di 24, ada juga di 60. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang paling tinggi. Jadi kalau 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, kita ambilnya 2 pangkat 3 karena yang paling tinggi. Tiganya kan sama nih ya, setara ya. Baru 5 yang masukin kaliin. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 jadinya 120. Inilah nilai KPK dari 24 dan 60. Nah, selanjutnya kita cek FVB ya. Kalau FVB itu kan faktor ya, persekutuan terbesar. Berarti yang sama dan yang terbesar. Nah, contoh kita mau cari FVB dari 20 dan 12. Nah, berarti faktor itu kan pembagi ya. Berarti 20 bisa dibagi berapa aja? Bisa bagi 1, bagi 2, bagi 4, bagi 5, bagi 10, bagi 20 gitu. Kalau yang si 12 kan bisa bagi 1, 2, 3, 4, 6, 12 gitu. Nah, kalau kita lihat yang sama nih, lihat nih, 1 sama, 2 sama, nah 4 juga sama. Tapi ingat, karena dia persekutuan yang terbesar, berarti kita ambil yang sama dan yang terbesar. Sehingga jawabannya tuh yang 4 gitu. Jadi FPB dari 20 dan 12 itu adalah 4. Nah, dengan yang cara yang sama, FVB 24 ya, kita bisa juga cari ya FVB suatu bilangan itu dengan faktorisasi prima. Contohnya kayak FVB dari 24 dan 60. Ini kan kita ada faktorisasi tadi ya. Nah, konsep dari faktor itu kita kalikan aja faktor prima yang ada di bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Kalau KPK tadi kan kita gabung gitu kan faktor-faktor prima dari bilangan pertama dan kedua. Jadi kita kaliin semua. Kalau ada yang sama, ambil pangkatnya yang paling besar. Tapi kalau yang di FVB, ambil aja faktor prima yang ada di 24 dan ada di 60. Jadi di sini ada 2 dan 3 ya. Nah, terus kita cek kalau ada yang sama kayak nih 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 gitu. Kita ambil yang paling kecil, jadinya 2 pangkat 2. Baru tinggal kali 3 deh. Jadi hasilnya 12 gitu. Jadi FVB dari 24 dan 60 itu adalah 12 gitu. Oke, ini untuk FVB dan KPK ya. Nah, ini contoh dua bilangan prima berbeda P dan Q memiliki kelipatan persekutuan terkecil sebesar 65. Jika P lebih besar dari Q, maka nilai dari si P-nya itu adalah gitu. Kita tahu ya, 65 itu kalau kita faktorisasi prima kan pasti bisa bagi di 5, hasil 13. Dan kebetulan dua-duanya ini kalau ini kan dua-duanya itu bilangan prima kan. Nah, berarti kita pilih P-nya yang lebih besar dari Q, berarti P-nya 13. Jadi jawabannya 13. Udah gitu aja. Oke, ini ada yang mau ditanya nggak? Kakak yakin nggak ada ya? KPK, kangen pengen ketemu. Ada yang mau ditanya kira-kira untuk KPK dan FVB? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, apakah kalian mau ditanya? Aman ya? Atau kakak aja yang sekalian yang sekarang nanya?
Ini ada wibu ini pasti. Ini ada nih. Ini kayak Pak Zon ya. Oh iya, kemarin tuh ada dia yang kelas yang lebih banyak wibunya. Tapi ini kayaknya sedikit deh. Nol ya, oke. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nih, FPB AB, kalau kita lihat, FPB AB menyatakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Apabila FVB 1842 ditambah dengan FVB 1435 tambah FVB 3377 sama dengan X, maka nilai dari 3X-nya gimana gitu. Jadi kita cari ya misalnya FVB dari 18 dan 42. Kita tahu ya 18 itu kalau kita cari dengan faktorisasi prima jadinya kan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau 42 itu jadinya 2 kali 3 kali 7. Nah, kita lihat ya kalau FPB kan ambil yang sama ya, faktornya 2 dan 3. Kita cek ada 3 nih, sama nih. Nah, terus pangkatnya ambil yang terkecil kan, jadi 2 kali 3 aja. Jadi FVB dari 18 dan 42 itu adalah 6 ya, 2 kali 3, 6. Nah, kalau dia FVB 1435 nanti dengan cara yang sama hasilnya 7. Kalau FVB 3377 11. Kalau kita jumlahin jadinya 6 tambah 7 tambah 11 hasilnya 24. Nah, yang ditanya nilai dari 3X. Berarti 3 kali 24 hasilnya adalah 72 gitu. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada ya berarti. Berarti kalian sudah jago-jago ya. Berarti kakak yakin kalian nanti skor SNBT-nya pasti udah skor maksimal pasti. Amin ya. Amin. Oke. Oke, sebentar kakak sambil mau recording bentar ya. Bentar. Bentar kakak ini ya. Mau ada tugas recording sebentar. Paling kakak mau sebentar di mana ya kalau kita mau. Kayaknya di pengaturan ya sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini udah kelihatan lagi ya. Kakak izin recording bentar ya.
Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini contohnya KPK dari dua buah bilangan prima X dan Y adalah 14. Dengan di sini X-nya lebih besar dari Y. Nilai dari 3X dikurang Y adalah, nah kita tahu kalau 14 itu kalau kita faktorkan jadinya kan 2 kali 7 ya. 2 itu prima dan 7 itu juga prima. Nah, maka kita lihat aja. Di sini kan dia minta X-nya lebih besar dari Y. Berarti 7 kan lebih besar dari 2, maka X-nya 7, Y-nya 2 gitu. Sehingga kalau ditanya 3X kurang Y berarti kan 3 kali 7 dikurang 2. 3 kali 7, 21 kurang 2. Jadinya 19. Jadi kita punya jawaban untuk soal ini adalah yaitu 19 gitu. Oke, yang ini ada yang mau ditanya nggak ya? Mudah ya harusnya. Kak, maaf saya screennya. Oh, soalnya mana gitu ya? Ya ampun. Oke. Kayak ini ya, kayak kakak cerita-cerita apa gitu ya. Oh, mungkin karena kakak nge-recording kali ya, terus kayak dia tuh tidak kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Aku terlalu cinta. Kelihatan ya? Oke, nah jadi kita ulangi lagi ya. KPK dari dua buah bilangan prima X dan Y adalah 14 dengan X lebih besar dari Y. Nilai dari 3X dikurang Y adalah apa gitu. Jadi kita tahu ya 14 itu kalau kita faktorisasi kan jadinya 2 kali 7, 14. Karena dia mintanya X lebih besar dari Y, berarti 7 dong si X-nya. Karena 7 lebih besar dari 2. Jadi X-nya tuh 7, Y-nya 2. Berarti kita substitusi aja nilainya. Kan dia pengennya nyari 3X kurang Y. Jadi 3 kali 7 dikurang 2. Jadi kan 21 kurang 2 jadi 19. Jadi jawabannya tuh yang C, 19 gitu. Yang ini ada yang mau ditanya kira-kira? Saya mau tanya Kak, boleh? Oh iya, boleh. Kalau misalkan untuk mencari FPB, apakah caranya juga sama Kak? Mencari FVB apakah? FPB, ya kalau misalkan diketahuinya cuman hasil dari FPB dari bilangan X dan Y. Nah, itu gimana caranya Kak? Misalnya gini ya, FVB misalnya AB itu sama dengan 2 gitu misalnya ya. Gini kan maksudnya. Ya seperti itu Kak. Nah, terus dikasih tahu nih X lebih besar dari Y. Nilai dari 3X kurang dari Y misalnya gitu ya. Ya misalnya Ya, Kak. 3A kurang B gitu. Nah, jadi ingat ya kalau misalnya si FVB dari AB itu misalnya kan D. Kan dia si 2 itu artinya membagi habis A dan si 2 itu juga membagi habis B gitu. Berarti 2 itu faktor dari A dan 2 juga faktor dari B. Kalau dia bilang A dan B itu bilangan prima gitu kan. Bilangan prima yang habis dibagi 2 kan cuma siapa? Cuman 2 kan gitu. Jadi kalau dia bilangnya masih prima berarti A sama dengan 2, B-nya juga 2 karena nggak ada yang lain dong. Kan langsung bisa kejawab kan. Sama dia nilai A dan B-nya 2 gitu. Kalau dia prima ya. Tapi kalau case yang lain kalau dia nggak kasih keterangan bilangan prima, nah itu bakal banyak kemungkinan. Kayak misalnya yang dia nggak dibatasinnya ya misalnya. Kayak bilangannya atau bilangan apa. Ya bisa tak hingga banyak ya kan. Karena yang habis dibagi 2 itu ada banyak. Konfigurasinya banyak. Maka perlu batasan untuk
dia tuh bilangannya bilangan seperti apa yang pengen. Karena dia kalau di sini konteksnya prima, dia lebih dikhususkan gitu kan. Kira-kira gitu ya cara ininya berpikirnya. Paham nggak kira-kira? Oke, makasih Kak sudah paham. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ke soal soal materi berikutnya ya. Nah, ini ada himpunan. Jadi, himpunan itu adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan nama-nama PTN. Ya, jelas ya. Yang bukan himpunan itu kayak kumpulan gedung PTN yang indah. Kenapa? Karena di sini ada kata yang indah. Kalau kita bilang yang indah, itu kan subjektif ya. Indah di mata kakak belum tentu indah di mata kalian. Contoh nih, menurut kakak matematika itu indah. Tapi kan bagi kalian kadang enggak kan. Ya, matematika itu indah bukan? Indah kalau kakak bilang. Tapi kan kalian belum tentu. Nah, itu berarti subjektif kan, nggak jelas. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu adalah himpunan gitu. Nah, untuk notasi ya himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf besar biasanya. Kalau anggotanya isi anggota, jadi kan himpunan itu isinya anggota-anggota. Nah, anggotanya tuh bisa di list di dalam kurung kurawal gitu ya. Nah, terus biasanya isi anggotanya kalau dia huruf kecil gitu. Huruf kecil biasanya. Nah, jenis himpunan ada himpunan tak hingga yang artinya jumlahnya tak hingga banyaknya. Kayak bilangan asli. Bilangan asli itu kan dia tak hingga banyaknya kan. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu dia tak hingga banyaknya. Kalau himpunan berhingga tuh yang jumlah anggota terbatas. Misalnya, oh bilangan yang kurang dari 10 dan lebih besar dari 1 gitu. Nah, itu kan terbatas. Ada himpunan kosong yang dia anggotanya nol berarti. Nggak ada anggotanya. Tapi dia bisa disebut himpunan kosong. Simbolnya ini kurung kurawal doang atau O yang digarisin ya. Baru ada himpunan semesta. Nah, kalau himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Biasanya disimbolkan dengan huruf S ya. Kalau di Inggris tuh universal ya, jadi dia pakai eh, U gitu ya. Contoh misalnya A2357. Kalau kita mau cek himpunan semestanya siapa yang mungkin? Karena 2357 prima kan bisa semua bilangan prima. Atau bilangan asli juga bisa kan. Karena ini 2357 kan bilangan asli. Atau bilangan caca juga bisa kan. Karena ini juga bilangan caca. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk ke semesta dari suatu himpunan. Nah, contoh lagi misalnya himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing. Ya kan bisa binatang berkaki empat atau binatang bermama biak gitu. Itu untuk himpunan semesta ya. Nah, baru himpunan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn itu contohnya kayak gini ya. Ini ada persegi panjang yang di dalamnya ini namanya semestanya ya. Semestanya ada di dalam persegi panjangnya. Baru lingkaran-lingkaran ini adalah suatu himpunan gitu. Nah, contoh kalau dalam hal ini S-nya ada 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. P-nya itu ini berarti si P ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan Q-nya itu 5, 6, 7 di sini. Nah, jadi ini kita bisa tulisnya seperti ini ya untuk kondisi himpunannya. Jadi yang di luar-luar ini yang nggak ada di P dan Q tapi ada di S gitu. Nah, baru ada hubungan antar himpunan. Ada katanya himpunan yang ekivalen gitu ya. Himpunan yang ekivalen itu kalau banyak anggotanya tuh sama. Contoh kayak ini kan 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 ya. Kan ini ada 3, ini ada 3 juga. Walaupun isi anggotanya beda. Ini kan 1, 2, 3, ini A, B, C gitu kan. Tapi banyaknya sama, maka disebut himpunan yang ekivalen. Ada juga himpunan yang saling lepas ya. Saling lepas kayak gini ya, terlepas dia lingkarannya. Artinya yang ada di A nggak ada di B dan sebaliknya. Yang ada di B nggak ada di A gitu. Nah, baru ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu benar-benar ya anggotanya tuh sama kayak ini ya contohnya. A itu isi anggotanya bakso dan sapi. B juga isinya bakso dan sapi. Maka A sama dengan B ya.
baru ada himpunan bagian atau subset ya. Itu yang yang semua anggota himpunannya terdapat di dalam himpunan lainnya gitu. Atau sebagian juga bisa sih. Contoh kayak si A itu himpunan bagian dari B karena semua anggota di A itu ada di B gitu. Tapi si C itu bukan himpunan bagian dari A dan si B juga gitu. Nah, baru ada operasi himpunan ya, ada gabungan. Kok gabungan nih kayak gini nih. A gabung B yang biru ini ya. Jadi yang ada di A atau ada di B. Kalau irisan yang ada di A dan di B gitu. Beda ya kalau atau dengan dan. Kalau dia dan itu kan berarti harus ada di A dan ada di B. Berarti di tengah-tengah sini. Kalau atau berarti kita ambil aja. Oh, ada di A-nya, ada di B-nya gitu. Ada A komplement ya. A komplement itu artinya yang bukan A. Jadi kalau A yang lingkarannya berarti yang bukan A yang di luar A tapi ada di semesta. Ini dia. Kalau A kurang B itu artinya ya si ini ya kalau kita lihat di A kalau A kurang B itu kita bisa tulis juga ya A di iris dengan B komplement ya. Itu dia maksudnya. Itu A iris B komplement kalau A kurang dari B itu. Atau artinya anggota A yang nggak ada di B gitu. Kurangin aja gitu. Kalau ini SOR ya. SOR itu artinya ada di A atau di B tapi nggak keduanya. Berarti yang nol ini nggak boleh. Dikurang dengan irisannya ya. Itu yang si SOR ya. Atau simbol ada yang bilang ini namanya simbol beda setangkup gitu ya. Sangkup ya. Jadi ada banyak-banyak istilah gitu. Tapi intinya kayak gitu ya. Nah contoh nih misalnya. Ini kok warna-warni gini. Nah, contoh misalnya di sini. Nah, di sini kita lihat hubungan antara himpunan A dan B disajikan pada diagram Venn berikut. Jadi di sini kita punya himpunan A dan B, ini mereka beririsan ya, artinya nggak saling lepas. Nah, terus kalau disajikannya di sini A iris B 1, 2, 3, 4, 5 ya salah ya. Karena A iris B itu yang benernya apa harusnya? Karena harusnya A iris B-nya yang mana? Yang ada di A dan ada di B kan. Berarti A iris B-nya itu harusnya cuma 2 dan 3 doang gitu ya. Kan 2 dan 3. Kalau A kurang B gitu. Kalau A kurang B berarti kan dia ini ya yang ada di A tapi nggak ada di B. Berarti kan yang 5 7 doang ya. Jadi benar. Nah, ini benar. Kalau A gabung B, kalau A gabung B kan harusnya ini ya. Kalau A gabung B berarti yang ada di A juga ada di B gitu ya. Atau ada di B gitu. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan berarti. Nah berarti kan ada 7. Ini cuma 1, 4, 5, 6, 7. Berarti salah. 1, 4, 5, 6, 7. Yang tengah-tengahnya nggak dimasukin ya 2, 3-nya. Itu salah. Kalau A kurang B komplement gitu. Kita lihat aja. Kalau A kurang B tadi kan 5, 7. Berarti kalau komplement berarti yang di luar 5, 7. Berarti kan ya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 kan. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Jadi benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 yaitu yang C gitu. Ada yang mau ditanya nggak untuk soal ini? Ada yang mau ditanya? Sorry. Poin nomor 2 A kurang B ya. A kurang B itu kan kakak tadi udah bilang juga ya. A kurang B itu sama aja argumennya dengan A iris B komplement gitu ya. Jadi kalau B komplement itu kan kalau kita gambar yang ini ya berarti. B komplement tuh yang ini. Nah ini nih.
Yang biru nih B komplement. Berarti dia bilang A iris B komplement. Berarti yang ada di A dan yang ada di B komplement. Berarti kan yang ini dong, tinggal yang ini. Nah, 57 kan jadinya. Ya udah, maka A kurang B itu 57 gitu aja. Paham nggak kira-kira? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tak ada ya. Nah, sekarang nomor 17. Nah, diketahui himpunan A merupakan himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 20. Berarti kita bisa list ya. Bilangan genap yang kurang dari 20 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kan. Nah, kalau yang B-nya merupakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Prima kurang dari 20 kan berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 kan. Nah, terus berdasarkan informasi tersebut tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. NA gabung B, berarti benar nggak banyaknya anggota A gabung B 10? Kita cek. A gabung B kan berarti ya kalau kita lihat ini kan 2, 2 kan 2, 3, baru 4, 5 di sini 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 gitu ya. Dan totalnya ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi NA gabung B itu 16. Jadi salah ya kalau dia 10. Kalau A iris B berarti yang ada di A dan ada di B cuma dua kan? Ya kan? Bilangan genap dan juga prima kan cuma dua. Berarti satu banyaknya. Ini tiga salah. Kalau dia A kurang B berarti kayak tadi tuh yang ada di A tapi nggak ada di B. Berarti kan yang ada di yang punya A yang ada di B kan cuma dua kan. Berarti dua nggak masuk. Jadi mulainya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kan. Jadi jawabannya ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya 8. Di sini bilangnya 7 berarti salah. Jadi tiga argumen ini adalah salah gitu. Kayak ada yang mau tanya nggak untuk soal ini? Oh kak, aku mau tanya kak. Boleh. Boleh ya bertanya ya sebelum kakak bilang bayar kalau mau nanya. Oke. Kayak ada yang Hmm, mau... Ya silakan. tadi Kak yang sebelumnya ke soal berapa tadi Kak? Iya. Buat soal yang sebelumnya kan tadi buat A kurang B itu, nah ini A kurang B itu A irisan B komplement. Nah di Hmm. sana kan di semestanya itu di luar A sama B di semestanya itu ada 8, 9 sama 10. Nah itu juga termasuk nggak Kak? Yang maksudnya B komplemennya atau siapanya? A irisan A, bukan A irisan B, A kurang B. Ya A kurang B itu kan sama aja dengan A iris B komplement ya. Jadi si A kurang B itu intinya gini aja sih. Si A yang kalau ada anggota B-nya dibuang gitu. A ini kan di sini kan ada kan anggota yang juga anggota B nih 2, 3. Buang aja anggota si B. Jadi cuma 57 gitu. Simpelnya gitu aja sih. Anggota A yang dikurang dengan kalau ada anggota B yang ada di A. Jadi kayak ini kan 57, 23 kan si A-nya. Tapi 23 ini ada juga di B. Berarti 23-nya dibuang. Jadi 57 aja gitu. Kebayang nggak? Oke oke kebayang Kak. Nah, kalau dia B komplement itu tadi kakak ambilnya kalau B komplement kan ini B, berarti komplemennya itu kan di luar B kan. Jadi yang inilah ini semua yang biru-biru ini kan. Ini kan dia B komplement. Kalau diiris dengan A, ya udah berarti cuma 57 kan yang sama. Karena 57 ini kan juga termasuk anggota dari B komplement. Nah, jadi gitu. Oke makasih Kak. Oke sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanya kira-kira?
Tak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini ada 20 menit lagi, jadi kalau kalian mau coba bahas ini deh. Nah, dalam suatu sekolah dengan total 135 murid, siswa yang menyukai basket, renang, dan kasti masing-masing ada. Nah, jadi kita bisa buat diagram Venn gitu ya. Nah, kita bisa buat di sini. Nah, diagram Venn, terus kita kasih lingkaran di dalam sini. Terus kita copy. Gimana sih? Paste lagi. Kita dekatkan lah ini ya. Kita deketin deh di sini. Ini kayaknya kurang besar deh. Nah, biar dia besar. Eh, eh, eh. Kita satuin aja deh. Kayak gini. Kita paste lagi. Satu lagi. Ya. Nah, jadi gini. Nah, ini gini ya. Jadi di situ dia bilang ada basket renang kasti ya. Misalnya ini basket. Ini renang. Ini kasti gitu ya. Ini semesta gitu ya. Jadi buat aja di sini semesta S. Nah, baru dia bilang kalau dia yang ini ya, dia bilang ini kita tulis ya NB N basket ya. Itu dia 50. Kalau N renang itu NR berarti 30. Kalau dia NK itu dia 45. Baru sebanyak X siswa menyukai basket dan renang gitu. Kalau basket dan renang itu kan berarti yang ini kan, yang dia ini kakak biru ini ya di sini. Nah, ini dia kalau yang biru ini, nah kalau kita lihat ini dia ada X gitu kan. Nah, terus kalau dia yang sebanyak ya sisa juga basket dan kasti. Basket dan kasti itu misalnya kita kasih hijau di sini. Basket dan kasti kan di sini. Nah, ini dia Y. Nah, baru dia ada yang kasti dan renang. Kasti dan renang misalnya kita kasih ini. Kasti dan renang kan di sini berarti. Kasti dan renang. Ini dia Z. Nah, baru katanya sebanyak ini ya, sebanyak siswa yang tidak menyukai ketiga olahraga tersebut. Berarti yang tidak suka itu kan P-nya di sini ya. Yang P itu ada di sini. P. Yang tidak suka ya. Yang menyukai ketiganya itu yang mana? Yang suka ketiganya itu di tengah-tengah ini ya. Nah, ini tuh si Ki gitu. Ini Ki. Nah, dengan dia bilang di situ kalau X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan P. Nah, terus kita tahu ya kalau misalnya kayak gini, kita tahu bahwasannya kalau kalau ada di situ kita mau hitung ya misalnya NA gabung B gabung maksudnya jangan AB ya. Maksudnya kita mau tulis ini BRK ya. Berarti kalau B gabung R gabung K itu kan berarti kok buruk ya. Ya itu gabungan ya BRK ya. Jadi kalau digabungkan berarti tiga lingkaran ini kan yang digabung.
Jadi sebenarnya kita tahu kalau NS ya, N semestanya itu kan berarti sama dengan N si B gabung R gabung K. Nah, di ini ya, ditambah dengan, ini kan berarti anggotanya lingkarannya ditambah yang di luarnya kan, N B gabung R gabung K komplemen gitu. Nah, jadi kalau dia yang semestanya ya, kita kan totalnya tuh ada tuh NS-nya 135 kan. Nah, ini NS. Nah, ini kan 135 totalnya. Nah, ini kalau ini gabungan ini kita bisa tulis jadi NA, ini prinsip inklusi eksklusi ya, tambah. Kok NA sih? Nah, ini NB ditambah NR tambah NK. Nah, gitu. Baru dikurang NB ditambah NR tambah NK. Baru ditambah dengan, ya, ditambah dengan NA iris. Kok A lagi sih? NB iris R iris K. Nah, gitu. Jadi nanti nilainya itu apa gitu. Kalau kita lihat ini kan berarti NB-nya kita punya 50 gitu kan. Tambah 30 tambah 45 dikurang. Kalau ini NB NR NK berarti kan NB itu ini kok NB doang sih. Nah, ini enggak NB doang ya harusnya. Nah, ini tuh harusnya gini. Ini dikurang dengan NB iris R tambah NB iris K ditambah NK iris R gitu. Nah, ini ya. Jadi dikurang, ini berarti NBR itu kan berarti basket renang, berarti X kan. Terus yang ini kalau dia BK berarti kan dia Y tambah Y. Yang dia RK berarti dia Z gitu kan. Baru ditambah irisannya nih. B iris R iris K itu kan si Q tadi ya. Nah, ditambah yang komplemennya. Komplemen dari yang gabungan ini kan si P ya. Tambah P gitu. Jadi kalau kita lihat nih jadinya 135 sama dengan 50 tambah 30 tambah 45 kan jadinya 80 tambah ini 125 ya. Baru dikurang, kebetulan X tambah Y tambah Z tadi kita punya P kan. Berarti dikurang P tambah Q tambah P gitu. Ini kita coret nih P kurang P habis kan. Jadi tinggal si Q-nya dapat nanti 135 kurang 125 jadinya 10 gitu. Nah, ingat ya Q itu kan irisan ketiganya ya. Dan yang berarti banyaknya murid yang menyukai basket, renang, dan kasti itu ya 10 orang, benar kan? Ini satu benar. Nah, terus banyaknya murid yang hanya menyukai basket dan renang. Nah, kita lihat ya, kalau basket dan renang itu kan yang X ya. Tapi ingat di sini kan ada yang Q ya, yang suka ketiganya gitu. Berarti dia kan pengennya banyaknya murid yang menyukai basket dan renang aja, tidak suka si kasti juga. Berarti kan otomatis X kurang 10 kan jadinya. Karena ada 10 orang yang suka ketiganya. Sementara kan yang kedua ini dia pengennya yang hanya suka basket dan renang aja. Nggak suka ketiganya gitu. Jadi kurang 10 kan bener. Banyaknya murid yang menyukai renang atau kasti adalah 75. Nah, kita lihat ya, renang atau kasti kan berarti yang di sini ya. Renang atau kasti itu kan berarti kita bisa tulisnya kayak NR gabung
K gitu ya. Ini kan berarti jadinya NR ditambah NK, ada irisannya tuh. Nah, terus dikurang karena ada irisannya berarti N R iris K gitu. Ini kan berarti NR-nya itu dia 30 tambah NK-nya 45 kurang NR iris K itu Z ya. Kurang Z gini. Nah, kita punya kurang Z. Terus si Z-nya ini kan kita nggak tahu persis berapa. Ini kalau kita jumlahin kan 75 kurang Z. Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalnya Z-nya 0 kan nggak mungkin ya. Z-nya itu 0 nggak mungkin karena dia nanti jadinya saling lepas gitu. Nah, ini kan nggak mungkin. Nah, tapi di sini kalau udah 1 2 berarti ini otomatis kan benar ya. 3 juga benar jadinya. Kalau kita cek ya banyaknya murid yang menyukai tepat dua jenis olahraga. Kalau tepat dua jenis olahraga itu kan berarti basket atau renang. Basket dan renang gitu kan. Ya basket dan renang itu kan berarti basket dan renang berarti X ya. Yang tepat dua jenis olahraga ya. Ditambah dengan si kasti kasti dan renang berarti kan dia nanti ini ya, si basket dan kasti Y tambah dengan kasti dan renang berarti Z gitu ya. Tapi harus dikurang. Nah, nah tapi ingat harus dikurang 10 kan. Karena dia yang di tengah-tengah ini kan suka ketiganya karena dia pengennya tepat dua jenis aja. Berarti ini salah. Yang 4 salah. Kalau 4 salah berarti kan nanti jawabannya tuh cuma di 1 2 3 atau 1 3 gitu kan. Nah, tapi 3 ini agak ambigu karena dia kalau dia bilang renang atau kasti aja itu ya harusnya ini ya 75 kurang Z dan Z-nya kita nggak tahu pasti berapa gitu. Kita cuma tahu Q-nya 10 gitu. Tapi kita tidak dengan ya si itunya ya. Apa tuh namanya? Tidak dengan ya masing-masing X, Y, Z-nya kita tahu pasti kita belum tahu. Nah, ini untuk soal ini ya. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kita asumsikan jawabannya itu yang A ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya nggak mungkin sih dia cuma 75 ya. Kecuali dia renang atau kasti, ya udah gitu renang atau kasti ya secara keseluruhan gitu ya. Tapi karena dia beririsan kan harusnya dikurang ya. Oke, ada yang mau tanya kira-kira? Ini agak panjang ya soalnya ya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Oke. Eh. Nah, selanjutnya kita ada fungsi ya. Jadi fungsi yang penting kalau kita punya fx sama dengan y, nanti si x di sini tuh sebagai domain ya atau daerah asal x yang ini, yaitu range atau daerah hasil. Kita harus tahu juga kalau range itu subset dari kodomain atau daerah kawan ya. Daerah kawan ini dia subset namanya atau himpunan bagian gitu. Nah, baru ada beberapa ya ini ya operasi aljabar ya. Jadi kok tambah ya ini dipisah sama aja kurang dipisah kurangnya kali F bagi G jadinya F per G dengan GX-nya tidak nol ya.
Terus ada fungsi komposisi. Jadi kalau FOG X itu artinya fungsi F yang domainnya GX gitu. Kalau GOFX itu artinya fungsi G yang domainnya FX. Jadi kita tahu kan ini FOGX itu nggak sama dengan GOFX. Nah, baru ada fungsi inverse namanya. Kalau kita punya fx sama dengan y, maka kalau kita ganti domain x jadi y, jadinya f inverse y gitu sama dengan x di sini. Cuman dibalik doang gitu ya. Jadi y jadi x jadi y, nanti ada simbol inverse-nya aja. Tanda dia udah dibalik gitu. Jadi kalau fx sama dengan y, jadinya f inverse y sama dengan x gitu. Nah, itu dia, kita lanjut ke soal aja. Nah, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx-nya sama dengan 7 ditambah akar 4 per x tambah 10. Gx-nya sama dengan x kuadrat kurang 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? P-nya 7, Q-nya itu FGA untuk A-nya 4 atau A-nya min 4. Kita cek dulu ya, kalau GA berarti kan kita ganti X-nya jadi A. Domain X-nya jadi A ya. Jadi X kuadrat jadinya A kuadrat kurang 1. Nah, berarti kalau A-nya 4, berarti G4 kan 16 kurang 1, 15 ya. Sama ya. Kalau kita G min 4 juga sama ya, karena min 4 kuadrat kan dia 16 kurang 1, 15 juga sama. Jadi kita ambil aja FG4. FG4 kan berarti F15. Berarti ganti X yang ada di F ini, itu ganti dengan 15. Berarti kan 7 tambah akar 4 per 15 tambah 10. Jadinya 7 tambah akar 4 per 25. Akar 4, 2. Akar 25, 5. Nah, 7 ditambah 2 per 5 kan lebih besar daripada 7. Sehingga kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Sehingga jawabannya yang bola gitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanya nggak untuk fungsi komposisi? Ada yang mau ditanya untuk soal fungsi komposisi? Ada ke? Ada ke? Ada ya? Oke, nggak ada. Sip. Selanjutnya. Nah, fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 2 kali x tambah 1 kurang 3. Jika f inverse menyatakan inverse dari fungsi f, nilai c adalah suatu bilangan real yang memenuhi f inverse 2 plus c sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, P-nya C, Q-nya min 1. Nah, kita tahu ya, kalau F inverse 2 plus C sama dengan 1, kita kan bisa tukar nih. Si 1 jadi 2 plus C, 2 plus C jadi 1. Nanti inverse-nya jadi hilang ya. Dia jadinya F1 sama dengan 2 plus C. Kalau kita balikin lagi ke sini kan jadinya F inverse 2 plus C sama dengan 1 kan jadinya. Nah, jadi nanti kalau F1 kan dia ganti aja X-nya dengan 1. Jadi 2 kali 1 tambah 1 kurang 3. Sama dengan 2 plus C. Nah, jadinya 2 kali 2 kurang 3 sama dengan 2 plus C. 2 kali 2, 4. Kurang 3, 1. 1 sama dengan 2 plus C atau 2 plus C sama dengan 1. Ini kan komutatif ya. Jadi C-nya sama dengan 1 kurang 2. Jadi min 1. Berarti C-nya min 1 sehingga P-nya juga min 1. Karena P min 1 dan Q min 1 maka kuantitas P sama dengan Q gitu. Jadi jawabannya yang cantik ya. Oke, ini ada yang mau ditanya nggak? Untuk fungsi inverse. Jadi cuman dibalik-balik aja ya. Dibalik. Balik mujair. Ini kakak kasih tanda tangan untuk kalian ya. Ada yang mau ditanya? Any question? Ada? Oke, kalau nggak ada, karena udah jam 11.20 juga, jadi
kakak cukupkan dulu ya untuk materi sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang kalian bisa baca aja di sini ya sambil coba kerjain soal-soal yang masih tersedia. Mau ulang-ulang materi lagi juga boleh ya. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh gitu. Oke, jadi sebelum kita ini di akhir kita ada kuis ya. Sebentar kakak stop share dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ini. Nah, itu soal post testnya ya. Udah kelihatan belum? Udah? Kalau udah, silakan dikerjakan. Kita batasi sampai jam 11.30 ya. Oke, kalau udah selesai, info-info di kolom chat ya. Oke, kakak persilahkan. Selamat mengerjakan.
Oke, kalau yang sudah itu bisa di-download ya materi yang udah kakak kirim ya. Harusnya udah terkirim ya. Oke, mungkin karena sudah pada kelar, mungkin kakak akhirin aja. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti di SNBT kalian mendapatkan kemudahan dan kelancaran ya dalam mengerjakan soal. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Kakak kembalikan ke Kak Syafa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Anwar untuk kelas materi kita di hari ini, Subtes PK. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan bisa diterima oleh adik-adik ini dan bisa diterapkan ketika UTBK nanti. Oke, mungkin kakak sebelum ditutup, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Oke, mungkin adik-adik yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam dulu. Kak Anwar juga mau bila mau on cam dipersilahkan. Oke, teman-teman, aku hitung 1 sampai 3. Oh ya, Kak, kita sebetulnya tuh punya gaya kelas gitu. Jadi ini tuh angka 5 dan ini tuh angka 2. Jadi kayak 25 gitu. Bisa, Kak? Nah, ya begitu. Oke, siap semuanya. Aku hitung ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu, dua. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Anwar. Jika Kakak ada agenda lain, dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak ya yang sudah berusaha untuk aktif di kelas materi nanti. Semoga keaktifan teman-teman bisa ditingkatkan dan dipertahankan. Amin. Mungkin teman-teman karena kita sudah pukul setengah 12, dipersilahkan ya untuk keluar Zoom dan beristirahat. Kita bertemu lagi jam 1 di kelas tutorial. Dadah semuanya. Makasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.